Halo para pemirsa, ketemu lagi. Mari kita berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel pendidikan ini. Dan dukunglah kami, klik subscribe agar channel ini tetap eksis sebagai channel alternatif dari channel-channel yang tidak mendidik. Karena channel yang tidak mendidik itu berbasis pengetahuan tentang pornografi dan pola hidup mewah yang itu adalah bisa meracuni generasi muda kita. Pola hidup hedonistik. Dan bersama kita ini di episode ke-7 adalah eh, Bapak Muhammad Dr. Insinyur Muhammad Taufik SHMSI, adalah Ketua PSHT. Dan berikutnya Bapak Insinyur Edi Asmanto, Ketua Majelis Luhur PSHT. Nah, tentu saja kita akan berbicara mengenai program-program PSHT ke depan. Dan jika video ini datang ke gadget saudara, ini adalah berkat sentuhan video editor Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Nah, mari kita sapa kedua pakar PSHT ini. Mas Taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan tetap sehat dan bersemangat. Oke, amin. Dan Mas Edi, Assalamualaikum Mas Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekenjing. Nggih, hatur nuwun. Nah, saudara, kita akan berbicara mengenai rencana uh, pimpinan pusat, rencana ketua PSHT dan ketua Majelis Luhur untuk melakukan training of trainers, pelatihan untuk pelatih, terutama adalah melatih anak-anak. Mari kita bincang-bincang. Dan pertama saya akan ke Mas Taufik. Bagaimana Mas Taufik rencananya untuk melakukan TOT, pelatihan untuk pelatih terhadap ini cabang-cabang, dan khususnya untuk melatih anak-anak supaya kita bisa mempersiapkan insan yang memiliki budi pekerti luhur di eh, PSHT ini. Mas Taufik. Matur suwun, Mas. Jadi, alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita sempat kumpul bersama Majelis Ajar dan Majelis Luhur menyangkut masalah materi pelatihan yang harus kita berikan kepada para pelatih. Ini sangat penting karena SHT ini kan merupakan lembaga pendidikan sepanjang hayat, lembaga pendidikan budi luhur. Dan untuk itu maka para pelatih perlu dibekali materi-materi yang orientasinya memang untuk mendidik karakter, mendidik budi pekerti para warga ESA, terutama kita harus berikan pada para siswa yang masih kategori usia dini dan remaja gitu. Nah, untuk itu saya yakin channel ini juga sangat penting karena ada Prof. Suyanto yang memang pakar pendidikan. Mudah-mudahan melalui dialog ini kita bisa gayung bersambut untuk membekali para pelatih itu supaya bisa menjadi guru-guru yang baik lah bagi para siswa yang sedang latihan gitu. Nah, tanggal 25-26 November nanti kita akan kumpulkan semua cabang untuk menginformasikan agenda pelatihan yang akan mulai kita lakukan tahun ini. Jadi rencananya berjenjang dari pusat, nanti ada tim inti yang akan melakukan pelatihan terutama terhadap materi baik senam massal, senam dasar, jurus, dan untuk jurus kemarin sudah kita sepakati standar-standar yang akan kita berikan kepada para pelatih. Kemudian nanti dari tim inti akan melakukan pelatihan untuk provinsi. Provinsi kita harapkan setelah pelatihan itu tentu ada sertifikatnya, Mas, nanti. Pelatih provinsi akan melatih pelatih cabang
nanti dari pelatih cabang akan melatih pelatih ranting, jadi berjenjang begitu rencananya. Ya, ya, ya. Yeah. Itu oke. Saya ke Mas Edi ya. Mas Edi, apa pentingnya itu ya? Menurut pemikiran Majelis Luhur bahwa kita perlu mengadakan pelatihan untuk pelatih TOT, Training of Trainers di warga kita. Di mungkin pelatihnya tentu saja adalah warga yang sudah paling tidak adalah kelas 2 mungkin atau kelas 1. Saya belum tahu skenario-nya. Gimana Mas Edi? Iya, jadi saya kira ini sesuatu yang penting, Prof. Karena seperti kita lihat perkembangan SHTRAT yang sedemikian massalnya, sedemikian meluasnya, itu menjadikan yang berperan di dalam melakukan pendidikan itu tidak hanya 1-2 orang, tidak seperti zaman dulu yang tidak memerlukan pelatih banyak. Tapi sekarang ini memerlukan pelatih yang jumlahnya cukup banyak, dan itu memerlukan satu keseragaman. Seperti kita ketahui, kalau kita belajar itu kadang-kadang ada sesuatu yang berbeda, dan ini kalau tidak dibenahi dari awal, mungkin nanti ke belakangnya akan menjadi perbedaan-perbedaan dan kesalahan-kesalahan yang akan menjadi mendasar. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi kalau disampaikan terutama untuk usia dini. Ya. Dahulu peserta latih pada usia dini dan usia remaja itu sebenarnya terjadi karena tidak disengaja. Artinya memang ada seseorang yang usianya masih remaja pengen belajar, kemudian kita tampung, kita belajar. Demikian juga pada usia dini yang orang tua yang putra-putranya itu pengen belajar, kemudian dimasukkan dalam latihan. Tetapi sekarang kita sebagai lembaga pendidikan itu memang tidak lagi menerima siswa usia dini dan remaja itu sebagai satu keadaan yang insidental, tetapi memang kebutuhan untuk ini kita sebarkan. Ya, pendidikan ini sangat baik, khususnya kependidikan di SA ini kalau kita mulai dari usia dini. Jadi memang kita dengan niat untuk menyebarkan itu. Nah, untuk itu perlu persiapan, tenaga-tenaga pelatih, tenaga-tenaga yang benar, yang punya latar belakang atau paling tidak diberikan latar belakang pedagogi yang bisa memberikan dasar-dasar latihan yang baik, khususnya berkaitan dengan budi pekerti kepada anak-anak usia dini, Mas. Ya, ya penting saya kira bahwa habituasi itu jangan sampai keliru. Kalau kita keliru itu akan dibawa sepanjang hayat. Dan kalau sudah terjadi itu mengoreksinya susah. Seperti kalau orang membangun seorang arsitek dalam bidang teknik seperti bidangnya Mas Edi mungkin. Orang salah membangun itu saya kira bisa dirobohkan gampang, diperbaiki. Tapi kalau untuk menghabituasi orang, kalau sudah terinternalisasi itu sulit. Ya contohnya Mas, ketika kita sudah modern, kita kan banyak membangun toilet-toilet duduk ya. Itu karena nyaman dan juga itu menjadi lebih higienis. Tapi nyatanya toilet-toilet duduk itu kan tidak serta-merta bisa digunakan. Toilet duduk pun juga ditongkrongi loh. Ini di banyak tempat. Jadi bahkan di airport yang isinya itu orang-orang terpelajar ya. Kita lihat di airport tuh. Di VIP-nya sekaligus misalkan di Garuda Executive Lounge misalkan. Itu toiletnya juga ada bekas yang tongkrongan itu, baret-baret itu. Nah, saya itu habituasi. Nah, Mas Taufik, gimana? Diklat TOT-nya itu, kira-kira sudah ada gambaran berapa hari, berapa atau dasarnya yang dulu apa senamnya dulu, jurusnya senam yang individu atau senam massal itu kan perlu ada kurikulumnya ya. Gimana gambarannya, Mas? Ya, kebetulan kita sudah menyiapkan semacam buku panduan. Ya. Itu panduan untuk anak SD, seusia SD gitu. Yeah. Panduan untuk SMP, panduan untuk SLTA, itu satu set sendiri. Terus ada yang untuk dewasa. Dewasa itu kita bagi untuk ban polos,
ban jambon, ban hijau, dan ban putih. Ini panduan sendiri-sendiri. Nah, memang kita pengen ke depan itu nanti ada semacam kayak spesialisasi bagi para pelatih ini. Pelatih untuk SD yang kami bayangkan itu tentu berbeda dengan pelatih dewasa gitu. Iya, iya. Mungkin, dan cara-caranya juga mungkin berbeda. Nah, saya tertarik dengan apa saran Prof. Yanto yang dulu pernah disampaikan itu. Misalnya untuk memulai latihan itu harus dengan ada selain doa, nyanyi bersama atau temanya. Iya. Nah, materi itu kemarin saya sudah kirim ke Mas Lantip. Mudah-mudahan ini mungkin atas arahan dari Prof. Yanto untuk membuat semacam lagu yang menyemangati. Iya. Intinya untuk SD, SMP gitu, bagaimana kita menciptakan pelatihan yang menggembirakan. Menggembirakan dengan suasana yang lebih kondusif dan produktif untuk membentuk karakter kedisiplinan, keceriaan, keterbukaan. Nah, ini saya kira hal yang sedang kami siapkan gitu, Prof. Ya, ya oke, baik saya kira. Saya kira kalau ini berhasil, PSHT juga bisa berkontribusi untuk mempersiapkan generasi muda kita untuk menuju ini ya kompetensi abad 21 di tahun 2035. Itu ada kita memiliki demographic dividend atau bonus demografi, dan tahun 2045 kita akan memproklamirkan tahun emas bagi bangsa Indonesia. Nah, insya Allah ini berkontribusi positif terhadap pembentukan SDM yang baik itu. Nah, kembali ke Mas Edi, mungkin pertanyaan yang terakhir. Nah, gimana ini ya strateginya? Kan sudah banyak sekali tersebar di berbagai daerah. Bahkan saya kemarin Mas pulang ke kampung di Pojok Sari Magetan itu, wah luar biasa. Setiap gang itu ada monumen SH Trate itu. Jadi luar biasa. Termasuk di rumahnya ponakan saya itu juga monumennya gede-gede itu. Dan itu kan menunjukkan bahwa ini sudah merupakan gerakan yang memiliki pengikut yang massal. Oleh karenanya saya sepakat dengan Mas Eri tadi, ini perlu ada standar supaya tidak ada salah paham dan paham yang salah di PSHT itu. Gimana strateginya nanti Mas Edi? Ini kan karena banyak seperti semua NKRI ada ini di PSHT. Strateginya dirayonisasi atau misalnya dipusatkan di Jakarta, atau yang pelatihnya datang ke daerah, karena ini kan implikasinya pada kos, pada biaya. Betul. Gimana kira-kira, Mas? Gini, Prof. Jadi strategi itu mungkin bisa kita mulai dari core-nya ya. Kalau kita melihat core-nya itu mestinya kalau kita dari bawah nih, core-nya kan harus banyak nih. Nah, kalau kita mulai dari atas core-nya, kalau saya kira pengurus pusat juga melalui Lemdiklatnya sudah membuat satu tim inti di pusat gitu yang akan menjadi core. Terus kemudian ini memberikan pelatihan kepada kita punya pengurus-pengurus provinsi. Jadi melalui pengurus provinsi nanti dikirimkan pelatih-pelatih pada tingkat provinsi yang kemudian nanti setelah diberikan pelatihan, hasil pelatihan di mereka-mereka dari yang dikirim dari tingkat provinsi ini mendiseminasikan program pelatihan ini kepada pelatih-pelatih di tingkat kabupaten, katakanlah kota kabupaten. Nah, kota kabupaten di tingkat cabang, kemudian di tingkat cabang ini nanti akan menghasilkan pelatih-pelatih cabang yang akan memberikan pelatihan pada pelatih-pelatih di tingkat ranting. Demikian seterusnya sampai rayon. Nah, dengan demikian maka secara bertahap ini akan bisa tersebar dengan kos yang tidak terlalu banyak karena dari sisi transportasi, akomodasi segala macam akan sangat menghemat dibandingkan kalau dari bawah harus dikirim semua ke pusat atau sistem. Jadi ini perlu sistem desentralisasi yang karena itu memerlukan satu program pelatihan yang memang betul-betul sudah tertata dan terprogram dengan baik. Kira-kira begitu strategi ini pengembangannya, Mas. Ya, baiklah. Inilah para pemirsa dan warga
PSHT khususnya. Ini rencana pimpinan pusat, pengurus pusat PSHT dan Majelis Luhur akan melakukan TOT. Saya kira tentu saja kita bisa bikin proposal untuk sponsorship terhadap yang relevan, misalnya saja kepada perusahaan, kepada misalnya saja alumni-alumni yang sekiranya dipandang bisa berkontribusi dalam hal itu. Terima kasih Mas Taufik, terima kasih Mas Edi atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan insya Allah ketemu lagi minggu depan untuk bincang-bincang membuat bagaimana PSHT ini menjadi lebih bermakna, bermanfaat bagi masyarakat, bagi individu, dan juga bagi negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Prof, semoga tetap sehat dan bersemangat. Amin. Matur suwun Mas Edi. Matur suwun Mas Taufik.